kita. Halo. Halo semuanya. Halo. Sehat Bang. Puji Tuhan, sehat-sehat di rumah. Wow, Iya, luar bener. biasa. Ini tetap ke studio kayaknya. Maksudnya? Ini di studio nih. Di Yes, studio Bang, di di studio studio. kita, di studio. Di gimana lagi Bang? Cuman sekarang, di cuman studio. satu-satu kerjaan cuman siaran doang nih kita di sini nih. Penghasilan kita Oh, cuma gitu. penghasilan kita cuma di sini gitu kan. Iya Bang. Kayaknya kita mesti harus banyak belajar sama Bung Valen ya, Betul, karena betul. Udah punya studio langsung di rumah dan juga mengelola satu akun YouTube yang lagi berkembang banget sekarang. Mantap. Yes. Ada perkembangan Iya. juga ya, banyak perkembangan kayak kumis juga kan lagi perubahan juga nih, udah kumisan sekarang nih. Iya, sebenarnya sih gue punya barber yang happening di sini ya. Cuman gue empati dengan orang yang nggak bisa ke barber, jadi gue ikutan nggak usah potong dulu deh. Oh iya, Oh, gitu. benar. Bukannya gue nggak bisa rapi, bisa banget. Iya. Dan cuman banyak teman-teman gue sekarang pada mengeluh karena nggak bisa potong rambut dan sebagainya. Kayaknya nggak fair aja kalau tiba-tiba gue ganteng sendiri kan. Oh, sedap Bang, atur Bang, siap. Solidaritas. Ngomong-ngomong, gimana nih selama musim pandemi ini kegiatan seorang Valentino Simanjuntak? Ya. Ya, yang pasti untuk di off air udah nggak ada lagi gitu kan ya, kita semuanya sama ya Bang ya. Jadi Yes. yang di apa namanya, yang diolah-olah ini jebret medianya ya. Ya, Jebret Media yang lagi kita benar-benar coba ya buat bisa bikin konten dan juga bisa buat menemani para orang yang gila bola, sementara udah nggak ada tontonan bola kan. Bener. Ya. Dan juga kita tayangkan setiap hari, ada program sahur, ada program buka puasanya juga. Betul. Karena yang jelas sih gue terbiasa dengan di blacklist ya di TV. Iya. Jadi terbiasa untuk, terus kalau gue udah di blacklist gue mau ngapain nih? Nah, gue pikir kondisinya sekarang bukan blacklist tapi pandemi kan. Bener. Oke. Ya, tapi kurang lebih sama, kita dipaksa untuk nggak bisa beraktivitas normal kalau dalam kaitan profesi kita gitu. So, Oke. apa yang bisa kita buat ya sekarang ada platformnya, ya udahlah coba aja berkreasi di situ, bikin apapun itu supaya kita sendiri juga tetap kepake otaknya, penyaluran mulut ini juga kepake Yes. supaya nggak Iya, diem aja dan iya, tidur iya, aja iya. jadi bego. Bener. Akhirnya ya udah bikin konten yang tadinya kamar asisten rumah tangga, gua mulai rapi-rapiin, Lah, mulai terus? pindah-pindahin, akhirnya sekarang bisa bikin banyak konten lah dari sini gitu. Lah terus asisten rumah tangga tidur di mana? Nah, itu jadi pertanyaan tuh. Asisten rumah tangganya sekarang kita di rumah pokoknya cuma kita doang, jadi nggak ada orang luar. Jadi ya udah, akhirnya ini bisa gue pakai buat banyak kegiatan lah di sini. Nah nih Bang, kita coba balik ke zaman awal-awal gitu Bang ya. Maksudnya kayak kenapa sih? Ini pertanyaan klasik mungkin buat lu ya. Cuman mungkin banyak users yang nggak tahu. Harus tahu Iya, nih. iya. Kenapa sih? Kapan lu mencetuskan kata jebret dan itu apakah spontan lu atau kayak lu udah nih gue pengen bikin kata-kata ini gitu. Mungkin banyak users yang belum tahu. Mungkin ini klasik buat lu pertanyaannya, tapi ya gitu banyak yang nggak tahu juga. Ya poinnya sih itu kan 2013 ya. Jadi kalau kita ngomongin itu sebenarnya udah Iya. 7 tahun yang lalu gitu. Benar. Dulu udah banyak ditulis tentang itu, tapi sekarang kalau gue harus jawab, ya jawaban gue udah bukan lagi yang dulu tentang apakah itu spontanitas atau tidak gitu, tapi lebih kepada yang banyak orang nggak tahu itu kan gue juga pengajar marketing dan juga pengajar di lembaga training ya. Jadi kalau boleh dibilang itu by design sebenarnya. Itu bukan spontaneous yang banyak orang pikir. Dan by design itu apa? Bahwa yang pertama ada buku yang bilang The Power of Kepepet. The Power of Kepepetnya tuh ada. Kedua, jargon ini masuk ke dalam differentiations dan positioning dalam marketing. Maka gue masukkan itu juga. Kenapa jargon itu ada? Adanya positioning dan differentiations gue dari para pembawa acara bola yang lain. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan copyrights, intellectual property rights. Karena jebret gue E-nya 3, so gue daftarkan. Jadi ada beberapa brand dari dulu pakai buat iklan segala macam, ya gue somasi dan akhirnya mereka harus bayar ke gue. Jadi itu sudah gue pikirkan, tapi kenapa mesti jebret? Itulah buah kreativitas di mana kita terus menggali
satu kata, dua kata, tiga kata nggak ada yang tembus. Jebret ini zaman gue kecil di kawasan Jakarta pinggiran itu kalau main bola nendang dibilangin jebret. Jadi meledaknya di situ. Nah, hal itulah yang gue pikir sekarang terjadi juga dari teman-teman yang mau mencoba berkreasi di tengah COVID-19 ini. Apalagi kayak Allen yang lagi pengen YouTube-an juga, bahwa 1000 konten yang kita coba mungkin nggak jadi apa-apa, tapi mungkin 1001-nya itu bisa meledak dan menutupi yang 1000 yang udah kita buat. Jadi ini yang gue coba encourage teman-teman, terutama yang juga teman-teman yang sekarang banyakannya ngeluh ya, orang radio, orang TV, ngeluh gue nggak ada siaran, gue nggak ada ini. Ya, kalau lu cuma ngeluh doang nggak akan bisa jadi apa-apa juga. You have to do something, you have to make something. Kalau emang lo nggak bisa ngapa-ngapain, ya lu jadi ojek online juga nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata bisa dengan mulut lu bikin konten, why not? Kecuali Silicon Valley, YouTube-nya nanti tutup, Instagram-nya tutup, nah itu kita udah nggak tahu lagi dah. Kita mau ngapain kalau itu terjadi. Setuju banget nih, kayaknya nih the power of kepepet ya Bang ya. Jadi ya salah satunya ya. Bener, semenjak ya gimana? Ya karena kadang-kadang kita nih harus dalam posisi yang terdesak dulu baru mengeluarkan yang terbaik dari diri kita kan. Gue juga punya konten namanya Bicarawan kan, itu posisi gue yang berbeda lah. Kalau gue mau ngomongin yang seriusan dan tentang motivasi di sana, sari jeruknya harus diperes dulu, kopi harus disiram air panas dulu. Kita juga sama, kadang-kadang kalau kita udah di zona nyaman, kita udah kayak enak aja gitu. Tapi kalau udah kayak begini kan akhirnya inilah yang disebut new normal kan. Orang bilang katanya, gue nggak mau punya kenormalan yang baru. Tapi kalau emang harus, ya lu harus beradaptasi. Kalau enggak, ya udah selesai lo gitu. Dan ini yang kita akan lihat, siapa yang 20% bertahan, siapa yang 80% akan tenggelam. Betul, gitu. Pareto kan selalu bilang begitu. Betul, berarti maksudnya gini ya Ozers ya. Pertanyaan gue tadi sebenarnya gue tahu jawabannya apa, tapi ketika Bung Valen ini ngasih tahu lagi, akhirnya kan kita dapat pengetahuan lagi. Benar. Kita dapat semacam penyegaran lagi, ilmu lagi. Ternyata semua yang kita omongin itu nggak semata-mata ini spontan nih, pasti enggak segala macam, karena memang Bung Valen ini udah desain semua gitu loh. Bener. Karena ternyata manajer marketing juga Pak. Nah ini kita tahu ya kalau Valentino Jebret Simanjuntak ini adalah seorang sportcaster, cuman kayaknya belakangan ini juga banyak ngobrolin soal copyright. Kayaknya kepake banget ini pengacara lawyernya ini, nanti akan gimana? Seiring sejalan apa gimana nih Bang? Ya lawyering sih dulu kan gue udah lakukan, dan ternyata kalau secara buat profesional gue nggak cocok di situ dibandingkan kerjaan gue sekarang. Tapi ada hal-hal yang kalau emang perlu gue share ya gue bisa share. Maka ini kan juga lagi banyak permintaan yang banyak tuh sekarang cover lagu tuh ada pengaturannya nggak sih? Terus juga konten-konten di Instagram yang ngambil gambar orang tapi dia pakai buat paid promote, sebenarnya tuh ngelanggar nggak sih? Nah, hal-hal yang memang ada permintaan dari netizen yang khususnya follower gue, dan karena gue spesialisasinya juga di intellectual property rights, jadi kayaknya sih ya sekali-sekali lah akan gue tetap masukin juga ke dalam salah satu playlist konten gitu. Oke. Berarti sih, tapi nggak yang reguler sih. Maksudnya gue juga kemarin nonton di YouTube Bang Desta Vincent sama David Naif kan ngobrol. Iya, David bilang maksudnya kalau lu cuman bisa mengeluh, gue juga sebenarnya bingung. Gue tuh setiap hari ngeluarin duit tapi nggak ada pemasukan sama sekali gitu kan. Maksudnya David bilang Vincent sama Desta oke, lu bikin Vincent Desta Show di YouTube itu ya lu bagus, tapi kan David ini benar-benar seorang musician pure ya gitu. Gua nggak punya jiwa entertainer kayak kalian berdua, tapi kalau the power of kepepet, kalau gua harus melakukan itu gua akan lakukan, kata David gitu. Itu keren banget sih, karena pandemi ini bukan semata-mata soal kesedihan, tapi dibilang David itu keren banget bahasanya. Jadi jangan ngelihat semuanya atas dasar kesedihannya gitu loh. Yakinlah Tuhan itu, kita berpositif thinking sama Tuhan aja gitu loh. Ketika Tuhan tuh maha unik, dan Tuhan pasti memberikan sesuatu di balik ini semua. Gitu. Wah, itu keren banget sih David. Betul. Ini David Naif. Iya, bukan David Allen, bukan. Beda. Bukan gue yang ngomong. Enggak, soalnya gue punya usaha bareng David. Jadi emang gue tahu banget. Kita baru buka di daerah Blok M. Itu bidang apa, Bang? Namanya M Block Space. Iya, M Block Space. Kalau ya dia kan punya Union Well.
Nah, kita garap Unionwell Barbernya. Jadi kita Unionwell Barbernya tuh baik kita punya gitu. Jadi kita kerjasama di satu tempat di sana ya. Itu kan tempatnya baru. Nah, ketika ini juga terjadi ya bener banget. Artinya David as a musician pasti juga lagi stop. Terus juga sebagai entrepreneur untuk clothing seperti itu juga pasti lagi susah masa-masa ini. Jadi ya gua dapet masukan juga sih dari seorang pengusaha ya. Pengusaha juga berat kan, mereka harus pikirin karyawannya segala. Iya, betul. Siapa yang bisa bertahan di masa-masa ini? Bertahan aja dulu ya. Ya kedepannya itu akan bisa lebih mudah semuanya. Jadi kalau lu nggak bisa produktif, gue setuju banget. At least lu bertahan aja. Ya. Betul. Ya. Gitu. Jangan dulu mikirin bahwa lu akan produktif, akan ini, akan itu. Lu pikir dulu aja, bertahan aja. Betul. Tapi kalau emang lu pemain online udah lama, udah pasti ini nggak cuma sekedar bertahan, ini masanya mereka justru akan lebih produktif. Karena gue dapet kabar dari teman-teman yang selebgram Instagram, mereka malah nggak ada bedanya, cuman nggak bisa keluar aja. Tapi permintaan untuk bikin konten, untuk dapet paid promote itu tetap gede gitu. Jadi ya gitulah. Emang ada dua sisi selalu yang challenge sama opportunity kan. Ya. Cuman kalau Bung Valen ini kan punya tim ya. Kalau kita masih pemain kecil ini yang main media kreatif itu kebenturnya sama ini nih, editor. Kita ngedit-ngedit sendiri. Tim semuanya ready di sana juga ya, Bang ya? Sebenarnya sih, nah itu yang memang mungkin orang banyak nggak tahu bahwa ya gue juga mengawali itu semua kan dengan nggak ada orang juga gitu. Makanya ada yang bilang kan, you don't have to be perfect to start, but you have to start to be perfect. Jadi kalau lo cari reasoning, kalau lo cari alasan, gua nggak punya ini, gua nggak punya itu akan jadi karakter lo sampai kapanpun. Gua akhirnya buang itu, bahwa dengan keterbatasan gua bisanya melakukan apa. Oke, gua nggak bisa editing. Gua cari partner yang dulu gue pikir juga passionate di situ. Karena kalau passionate dia nggak mikirin duit dulu. Tapi kalau profesionalism pasti dia mikir satu kali editing gue berapa. Gue cari yang sama-sama gila. Gue gila ngomong, gue gila bikin konten, dia gila editing. Kita kerja sama aja dulu. Itu yang waktu itu gue lakukan pertama kali. Gue pinjam duit karena posisi gue bikin pertama kali Jebret TV, belum Jebret Media TV, adalah gue dipecat dari 2 tempat training dan gue di blacklist dari 3 TV. Jadi gue benar-benar waktu itu minus. Gue pinjam duit, gue buat, nggak laku juga. Sampai akhirnya kayak 1,5 tahun setelah itu gue dapat konsep untuk gue bikin keliling stadion. Disitulah baru akhirnya YouTube gue mulai dilihat, Instagram gue mulai di ini. Nah itu kan ada tuh Jebret Tim ya. Ini salah satu yang pernah abang kasih ke gue nih di Stadion Pakansari waktu lagi nyetadion. Wah mantap. Nah itu jadi itu ternyata stepping stone gua. Tapi lagi-lagi gitu, nggak yang waktu lu pengen jadi bermain sebagai konten kreator terus lu dapet itu kan. Gua perlu proses 2 tahun. Gue Jebret meledak 2013, gue baru dapat iklan 2018. 5 tahun. Gue Jebret 2013 baru dapat Panasonic Award 2018, 5 tahun. Jadi kayak sekarang nih kita juga nggak pernah tahu guys. Lo bisa aja bikin konten kayak Ibnu Jamil lah. Ibnu Jamil tuh anak baru di dunia presenter tapi langsung dapat semua cepet banget. Gue udah lama dapatnya. Jadi emang it took time sama endurance gitu. Nah banyak orang sekarang nggak tahan dengan waktu untuk menunggu itu kan. Kita juga kan kabarnya untuk vaksin yang kalau belum ketemu guys, kita nggak akan bisa hidup normal lagi. Ya minimal akan ada kebiasaan baru yang lo harus terima. Walaupun nanti mungkin udah nggak di PSBB dan lain sebagainya. Apakah kita ready nggak untuk itu kan gitu? Amerika aja udah menentang kan. Satu lagi nih, ada yang mau tanya nih. Beberapa waktu yang lalu ya, ada seorang Indonesia dengan memakai seragam ini berjalan di sebuah stadion di Inggris, kemudian bertemu dan bersalaman dengan seluruh pemain Liverpool. Boleh ceritain dikit? Lebih tepatnya mereka nyelamatin gue lagi ulang tahun itu jadinya. Iya, pas banget ulang tahunnya Bung Valen ya. Waduh, ini keren banget. Tahu nggak lo? Kalau itu sih jelas. Yes. Salah satu momentum dalam hidup lu gimana, Bang?
Ya gue udah lama dalam momentum yang gue membuat orang salah tingkah ya. Betul. Dan di momen itu terbalik, di momen itulah gue dibikin salah tingkah. Karena gue basically datang ke sana, gue nggak pengen yang ada dibikin-bikin begitu. Makanya waktu itu gue sempet agak cekcok dengan teman kita yang mencoba mendesain kejutan itu, namanya Simon Nainggolan ya. Jadi dia mencoba untuk ngomong, mendesain, meng-create supaya itu terjadi. Dan disinilah faktor yang dibilang show me your friends and I'll show your future kan. Yes. Ini benar-benar karena pertemanan. Gue kenal Bang Simon mewakili Pak Wandi Wanandi yang punya saham di Tranmere Rover, untuk datang ke sana. Kita datang ke acara itu, ketemu dengan chairman-nya segala macam, ketemu dengan PR directornya. Terus mereka bilang we have to do something so kita bisa ada suara juga nih kedengeran di Jakarta. Akhirnya ide gila itulah yang bergulir. Bang Simon bilang ke Lee Meketir namanya, bisa nggak kita bikin sesuatu pas masuk lapangan? Tadinya bola atau apa gitu, tapi akhirnya malah dia bilang gini aja deh, lu mau nggak untuk jalan di depan para pemain? Nah, kan dia mainnya di Tranmere. Jadi Tranmere udah punya yang jalan di depan. Liverpoolnya belum ada katanya, anjay, Liverpoolnya pula kan. Jadi gue pakai baju Tranmere, di belakang gue James Milner, man. Wow. Itu kan pemain favorit gue. Mau ada Salah, mau ada Firmino, mau ada Mane, bagi gua Milner idola gua untuk sekarang karena sama gue karakternya keras, udah berumur tapi ngotot gitu kan. Yes. Dia di belakang gue, baru yang lain-lain yang ada di belakang gue jalan ke lapangan, ternyata itu tayang di LFC TV. Betul. Jadi gue belum posting tuh, semua rame banget capturein gue, terus di kolom komen YouTube-nya LFC juga pada ngomong kasar gitu kan, ini siapa nih orang bener. itu ya kan gitu. Benar. Akhirnya rame, dan yang nggak gue lupakan adalah kayak gue lagi ulang tahun, gue diri di situ, gue kan posisinya berdiri dan gue nyalamin pemain-pemain Tranmere-nya kan. Nah pas pemain Liverpool kebalik, dia yang jalan ke sini dan mereka nyalamin gue. Yes, that's gila, itu sumpah bikin se-Indonesia iri banget sama lu, Bang. Anak Big Red tuh pada iri semua sama lu, Bang. Luar biasa. Jadi keviralan gue lagi di situ tuh cuman bisa dibandingkan dengan Prabowo sama Jokowi lagi naik MRT bareng waktu itu. Iya bener. Gila, itu gimana? Ini apaan nih? Karena lu bayar pun nggak bisa, men. Belum tentu bisa. Gitu. Ini karena benar-benar temen dan dia blessings lah. Nah, Bang Valen, lu kan orang tahu lah lu penggemar Liverpool. Itu dari tahun berapa sih, Bang? Basically gue Liverpool nih, kalau gue udah pernah bilang sih, awal dulu tuh gue sebenarnya gengnya Van Basten dan kawan-kawan. Milan. Di Milan gitu loh. Dan kemudian akhirnya gue mulai benar-benar ke Liverpool ya pas lagi zamannya nggak terlalu tua untuk Liverpool kayak zamannya McManaman, Fowler, ya Ian Rush lah sedikit gitu. Jadi nggak nyampe yang level-level atasnya lagi. Di situ gue melihat tim ini tuh more than a club, mirip-mirip juga sama kayak family club lah, mirip kayak AC Milan sebenarnya. Oke. Mirip kayak AC Milan, dan gue senang yang punya filosofi kayak gitu dan juga punya basis di sini yang oke gitu kan. Akhirnya gue mulai menggilai Liverpool, dan tapi bodohnya gue sama aja ya, gue menggilai Liverpool, gue menggilai timnas Belanda, dan gue menggilai timnas Indonesia. Semuanya sama, nggak pernah juara. Jadi gue kayak, gue goblok banget ya. Gue seneng sama tim yang gue selalu dibully ya. Timnas juga susah juara, Belanda kagak pernah juara, Liverpool pun kagak juara. Belum tentu jadi gue kayaknya iya bro, tapi gini, karena gue seorang pembicara juga ya, kadang-kadang kan kita perhatiin apa patternnya gitu. Karir gue juga sama, karir gue tuh nggak pernah yang dikasih cepat jadi. Iya. Karir gue tuh dikasih yang selalu lama, yang gue pikir gue udah ketuaan, gue baru dapet ya. Dan disitulah akhirnya gue sambungin bahwa corporate values sama personal values gue sama nih. Bahwa gue tuh orang yang harus disuruh berproses, sehingga ketika lu ngomong lu nyambung. Bahwa lu tuh emang orangnya tuh mau nunggu, lu mau kerja keras. Makanya begitu kalau 30 tahun lu gimana kalau nggak juara gara-gara COVID? Ya gue sebel, tapi ya udah, emang jalan hidup gue kayak itu disuruh nunggu. tapi memang sebenarnya buat gue ya Bang ya, yang apa? Buat gue nih, orang pintar itu kalah hebat sama orang sabar. Iya, buat gue itu orang pintar itu kalah hebat sama orang sabar. Karena ini kalau gue dulu filosofinya gini Bang. Jadi gue pernah, ini depan mata gue persis ya. Jadi gue lagi di daerah Mampang tuh di Jakarta Selatan.
gue lagi naik motor di lampu merah tuh, lampu merah kan gue nungguinnya di zebra cross gitu, nungguin kan, set. Terus ada nih orang naik motor. Ya elah, kan kalau di Jakarta kan lampu merahnya ada angkanya tuh. Set Ya. itu tinggal 5 detik lagi cuy. 5 detik lagi tuh orang nggak sabar. Terus ketabrak nih, brak. Gue cuma ngomong gini, buset, padahal tinggal 5 detik lagi ya. Gitu loh, lu kagak sabar banget. Maksud gue gini. Dan gue akhirnya sok berfilosofinya adalah, oh, semua kesusahan itu pasti ada jalannya. Orang lampu merah aja pasti ada hijaunya. Gue mikirnya gitu aja, gitu loh. Ya udah, yang penting sabar aja udah, pasti ada hijaunya. Kalau nggak sabar, lau ketabrak nih, gitu. Kalau gue mikirnya dari lampu merah gitu. Bener. Iya, makanya ya ini kayak Yang penting sambil lo bersabar itu, apa yang bisa lo lakukan gitu. Jadi betul. nggak ketiduran juga pas lagi nunggu lampu merah. Karena kalau Betul. ketiduran lo ditabrak juga dari belakang. Iya betul. Kesabaran lo. Apalagi ke ini bang, apa ya, kehalang sama sales yang flyering ini, spa massage gitu ya kan. Biasanya daerah Pejaten Kok tuh. di Mampang ada sih? Pejaten. Ada ya. Ada, ntar gua ajak nih kapan-kapan. Gua kira di Wijaya. Oke, terakhir nih, kita udah mau habis sih kalau di Bali. Sekarang udah jam 5. Nih, boleh nggak, Bang, kita berdua, Oh iya, di Bali jam 5 ya. udah jam 5. Kita Yes, berdua, yes. David dan Bimo, boleh nggak? Tolong dideskripsikan, kita berdua nih lagi ngegocek bola, mau nyetak gol, Oh, dan iya. yang nyetak gol David apa Bimo ya? Pokoknya aksis David, si Bimo yang nyetak gol. Boleh nggak? Tolong dong biar dapat suasana jebretnya ya. Iya. Asik deh. Iya. David Asik. kepada Iya, Bimo. Kak. Ya. Terakhir nih. Yes. Baik, semua pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kita saksikan hari ini di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar, Bali. Para pemain sedang bersiap-siap dan kita saksikan kali ini bukan para pemain Bali United, tapi adalah dua penyiar dari Os Radio yang saat ini sedang mencoba untuk menggiring bola dari belakang. David Allen menggiring bola, dia melakukan gerakan 378 antar kota provinsi, memberikan gerakan-gerakan yang sangat cepat. Kita saksikan, mencoba menerima dan juga memberikan umpan. Ada Bimo yang sedang menantikan bola. Bimo masih meminta bola, mengangkat tangannya. David, mana oper bolanya? David masih menggiring bola. Kita lihat salah satu kesenangan kita lihat pada setiap membuka puasa, tapi kita lihat masih tetap melakukan kirim bola. Bimo semakin bertengger dan angkat bola di udara. Apa yang terjadi? Bimo mengontrol dengan dadanya, dengan kakinya, dengan kepalanya, melakukan serangan. Apa yang dia lakukan? Dan ya ampun, angkat sepeda kembali. Matur suksma, luar biasa. Untuk Os Radio dibandingkan radio-radio lain yang ada di Bali dan sekitarnya. Oke. Thank you. Terima kasih. Aduh, Aduh, luar biasa Oh, iya. gokil. Thank you, bro. Bang, gue mau nanya bang, satu hal nih, terakhir. Iya, beli. Kan lu kan jebretnya E-nya 3 ya? Yes. Itu inspirasi masih Sky ya bagaimana? Aduh, canda. Itu nanti kita bahasnya nanti aja. Yoi bang, siap bang. Habis E-nya 3 kayak si Sky. Bang, sehat-sehat ya. Oke. Dan juga Sama-sama. salam juga. Salam semua di Bali, Betul. sehat semua, taat semua, dan stay safe, stay at home. Yang pada harus kerja, ya harus kerja. Mau dan nyap- harus cari duit dah. Sip. Mau nyapa juga Bapak Wandi Wanandi yang lagi lihat kita live, dan juga Bapak Simon Maenggolan. Terima kasih semuanya udah Cakep. support. Wah, Dan juga Simon Nenggolan pemain Cagliari. Oh itu Raja Nenggolan. Raja Nenggolan. Iya, beda Pak, tapi ada hubungan saudara kan. Oh, pasti. Yang jelas itu sih. Good man attract good man. Nah, itu kan gua bertiga kan orang-orang baik ya Yes. kan, orang-orang baik di depan publik Amin. ya kan. Makanya di attract. Oke. Dan juga salam buat teman-teman Liverpool di WhatsApp grup Liverpool juara 2020. Semuanya lagi nonton. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bang, thank you ya bang ya. Bye-bye. Terima kasih. Jadi waktunya. gimana, Liverpool juara nggak? You'll never walk alone juara dong pasti. Juni ini lanjut lagi. Oke, sip. Aduh. Bang, thank you ya bang ya. Bye-bye. Thank you. Sehat terus di Jakarta. Salam sama Sama-sama. teman-teman Liverpool di sana. Oke. Bye. Oke. Thank you. Oke bang.